Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam renungan kebenaran Alkitab pada hari ini, Sabtu 19 November 2022. Baik, hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran Alkitab dengan judul Yesus Kristus, Teladan Orang Percaya, yang terambil dari surat 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Seperti apa jejak keteladanan yang dapat kita warisi dari penderitaan Yesus Kristus, sehingga kita dapat mengikuti jejaknya? Mari kita buka Alkitab kita di surat Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ternyata jejak keteladanan yang perlu kita ikuti itu adalah penundukan diri dan ketaatan Yesus kepada Bapa. Itulah sebabnya maka Bapa membangkitkan Yesus dari kematiannya. Keteladanan Kristus dapat kita lihat dari dua aspek. Aspek yang pertama, keteladanan yang bersifat perbuatan nyata yang dapat dilihat oleh kasat mata. Dan aspek kedua yang bersifat abstrak yang tidak terlihat oleh kasat mata, namun dapat dirasakan oleh hati, seperti buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kedua hal ini hanya dapat orang percaya lakukan karena Allah telah memberikan kepada mereka bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lewat kehidupan baru inilah roh Allah telah dianugerahkan kepada kita sebagai kepala atas kita, tubuhnya, sehingga kita dapat hidup bagi Allah. Kita tahu bahwa sang anak manusia itu sejak di dalam kandungan ibunya, roh Allah telah menyertainya. Kehadiran Kristus sebagai pembebas telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya beberapa abad sebelum Yesus lahir ke dunia. Anda dapat baca nanti di kitab Yesaya 61 ayatnya yang pertama. Kemudian oleh penulis Alkitab, ayat tersebut dikutip kembali di Lukas 4 ayatnya yang ke-18 hingga 19. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus Kristus diutus ke dunia dengan disertai Roh Allah, dan ia begitu taat melakukan kehendak Bapanya. Kita dapat baca di kitab Lukas 22 ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawang ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Manusia Adamik tidak dapat hidup bagi Allah, karena di dalam dirinya tidak ada kehidupan ilahi atau roh yang menghidupkan itu. Sementara manusia rohani yang telah dilahirbarukan telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Artinya, manusia rohani itu diberikan hati yang baru, yaitu hati yang taat. Dan Tuhan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, sehingga mereka mampu hidup bagi Allah. Yesus Kristus dan juga para rasul adalah contoh yang real, di mana mereka taat kepada kehendak Allah sampai mati. Dalam pelayanannya memberitakan Injil, Rasul Paulus mengajar anaknya dalam iman, yaitu Timotius, untuk dapat menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Kita baca Alkitab kita di surat 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Rasul Paulus juga mengajar anaknya di dalam iman, yaitu Titus, bagaimana ia harus bertindak sebagai teladan bagi orang percaya. Kita baca Alkitab kita di surat Titus 2, ayatnya yang ke-7 hingga 8. Demikian firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Kedua ayat tersebut di atas menunjukkan kepada kita bahwa Rasul Paulus dalam pemberitaan Injilnya selalu mengajarkan tentang keteladanan kepada pengikut Kristus. Karena keteladanan adalah merupakan parameter bagi orang percaya dalam hal mengikut Kristus untuk dapat serupa dengan Dia. Hal tentang keteladanan bukan semata-mata mengulang apa yang telah Yesus lakukan. Namun, sebagai tubuh Kristus, kita akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Sang Kepala. Dialah yang akan menuntun kita pada keteladanan itu. Kita hanya perlu tunduk setia kepada Sang Kepala. Sebagai penutup, inilah esensi Roh Kudus dimeteraikan kepada orang percaya, agar melalui iman anak Allah, kita sebagai tubuh Kristus dimampukan untuk setia mentaati Sang Kepala. Maka sesungguhnya kita telah mengikatkan diri pada Tuhan dan menjadi satu roh dengan Dia. Sebagai renungan kita pada hari ini, adakah kita mau sungguh-sungguh meneladani Kristus dengan merendahkan diri, setia dan taat sampai mati kepada kehendak Bapa? Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.